Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik. Bapak sekalian, alhamdulillah sekarang Masya Allah luar biasa ya. Pas menyampaikan materi ini tentang Muhammad Rasulullah, pas saya menyampaikan di depan ibu-ibu pas kebetulan dengan hari maulidnya beliau tanggal 12 Rabiul Awal sama dengan 5 September kemarin. Ya. Jadi Bapak sekalian tolong difahami bahwa ya. Jadi ibadah itu kapan sih? Ibadah itu setelah Adam dan Hawa turun ke bumi. Yang tadi kita bahas itu ada tentang Allah, Bapak sekalian. Allah yang Maha Agung, Maha Esa, Maha Besar segala macam itu. Ketika Nabi Adam dan Hawa, malaikat semuanya masih di langit sana, di alam sana. Nah kemudian turun ke bumi ada konsepnya ibadah. Nah semua konsep tentang ibadah itu harus mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali ditanya, sekalian, apakah engkau mengenal Tuhanmu lewat Muhammad? Atau engkau mengenal Muhammad melalui Tuhanmu? Ya Ali, mana caramu lebih dulu memahami? Coba pertanyaan, perhatikan ya mas sekalian, bapak sekalian. Ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu lewat Muhammad? Atau engkau mengenal Muhammad melalui Tuhanmu? Mana caramu lebih dulu? Kemudian kata Sayyidina Ali, jawab, jika aku mengenal Muhammad melalui Tuhanku, aku tak butuh Rasul lagi. Jika aku mengenal Muhammad melalui Tuhanku, aku tak butuh Rasul lagi. Jika aku mengenal Tuhanku melalui Muhammad, niscaya Muhammad lebih aku percayai daripada Tuhanku. Perhatikan bahasanya, mas sekalian. Nah, kemudian apa kata Sayyidina Ali? Walakin araftu rabbi bi rabbi. Tetapi aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Lalu datanglah Muhammad menjelaskan kepadaku bagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhanku kepadaku. Apa yang dikehendaki Tuhan kepada Tuhanku. Jadi bagaimana sikap kita kepada Allah? Ikuti Rasulullah. Nah kebanyakan orang dia tidak mau mengambil jalan ini. Akhirnya ya terputar-putarlah mereka di situ itu. Nah makanya bagaimana hamba? Ikuti Rasulullah SAW. Nah rahmat bagi yang taat. Sekalian. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah saya cepat sama sekalian. Nama yang dinyanyikan adalah mulia karena Tuhan yang menamakannya semasa menciptakan rohnya. Dan setelah itu meletakkan rohnya di suatu tempat yang istimewa. Tunggu Muhammad, karenamu aku ciptakan surga, dunia, berbagai bentuk ciptaan dan kamu akan menjadi rahmat untuk mereka. Karenamu, bukan darimu. Maaf ya, perhatikan bahasa. Ya. Kebanyakan orang ketika bertasawuf mengatakan dari Muhammad. Ya kan? Segala macam dari Muhammad, surga, dunia, berbenda. Karenamu aku menciptakan bumi, surga, semuanya. Karenamu, bukan darimu. Paham bahasa? Bukan darimu aku menciptakan dunia, bumi, segala macam. Karenamu, ngerti karena? Maaf bisa bedakan karena dan dari? Bisa? Karenamu, bukan darimu, ya kan? Rahmat mereka. Sehingga siapa saja yang memuliakanmu akan kumuliakan mereka. Siapa yang menghinamu akan aku hinakan mereka. Aku akan menghantar sebagian penyelamat kebenaran. Sehingga bilang ibu tergugat namun keimanan kamu kepadaku tetap utuh. Muhammad adalah nama mulia baginda. Dalam Gospel Barnabas. Loh kenapa Ustadz ngambil Gospel Barnabas? Bapak Ibu maaf ya. Di Gospel Barnabas bagaimana mereka memuliakan Rasulullah. Ya kan? Kan akan lahir berikutnya kan yang sedikit agak masa kita sekarang umat Islam tidak memuliakan Rasulullah. Ya. Muhammad Rasulullah. Setelah ada bangkit dia melihat tulisan yang sangat terang di udara.
Tuhan itu satu. Muhammad itu bersuruh Tuhan. Aku mohon kepadamu apa makna Muhammad bersuruh Tuhan? Adakah orang lain sebelumku? Tuhan pula menjawab kata, aku beritahumu bahwa kau ada manusia pertama. Aku ciptakan. Dan nama yang kau lihat itu adalah anakmu yang akan datang lama selepas kamu. Dan akan menjadi suruhku. Di nama Muhammad itu sudah tertulis. Sebelum Adam diciptakan. Begitu lihat, loh ada nama Muhammad bersuruh Tuhan. Roh Rasulullah. Perhatikan ya teman sekalian. Ini tadi kan kita suami. Roh Rasulullah disimpan di tempat istimewa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala masih ingat tadi. Begitu kun. Ya kan? Nah, kun tercahilah kun. Kemudian terzahirlah Lauh Mahfuz. Kemudian bumi kan. Oke. Ars, langit, bumi dan sebagainya. Sekarang kita lihat. Nah saya ambil contoh sini aja. Ini kan ciptaannya. Ciptaan kan. Ciptaan. Oke. Nah. Oke. Kun, ya, sekalian. Nah, ini kun ini kan rencana infrastruktur kan. Jadi rencana infrastruktur itu seperti ini sudah. Rencana. Cuma ciptaannya seperti apa? Lihat nih, teman sekalian. Nah. Oke, nih. Ini Sidratul Muntaha, air, ars, Tirenur. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ya Jibril, ada kamu melihat Tuhanmu yang mengatakan antara ketika Mi'raj antara saya dan dia ada 70 tirai nur yang menilainya. Jika saya menghampiri tirai pertama saja, saya akan terbakar binasa. Oke, ini tirai nur, yang ini tirai nur. Oke, apa tirai nur? Nanti. Nah, setelah itu apa mas sekalian? Ars, yang kuning ini ars. Dia bersemayam di atas, jadi ada Tuhan memiliki ars yang agung. Ars yang kuning, kemudian apa mas sekalian? Air, maaf. Air, dan arsnya di atas. Wa kana arsu alal ma'i, dan arsnya ada di atas air. Oke, arsnya. Kemudian sekalian, nah ketika Mi'raj maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh. Langit ketujuh ya. Berarti di bawahnya. Dan saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di langit ketujuh. Beliau sedang bersandar punggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa naik ke nah, berarti lagi ketujuh naik ke Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha nih. Oke, yang hijau nih. Nah, kemudian kita lihat sama sekalian. Nah. Di mana Rasulullah jumpa sama Allah? Di mana? Bukan di Sidratul Muntaha. Ini malaikat sini saja. Malaikat Jibril bawa Rasulullah jumpa Allah di mana? Malaikat kan naik. Malaikat itu sampai di Sidratul. Tapi di Sidratul Muntaha ke yang kuning, ke ars. Ke ars yang kuning nih, kuning ini terus. Tapi tidak melampaui tirai nur, ya kan? Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun, sampai Allah berkata bahwa Allah akan berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan atau di belakang tirai. Apa? Tirai apa? Tirai nur. Kalau tirai nur buka, semuanya hancur. Atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Nah, oke. Nah, ini lihat. Seperti apa? Musa ingin lihat Tuhan kan? Di Gunung Tursina masih ingat? Begitu dibuka kan menampak. Ya tak Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu. Dijadikan gunung itu hancur dulu. Pingsanlah Musa. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah. Coba dibaca jamaah. Baca. Baca semua. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Pena dulu. Lalu tulislah. Jawab. Wahai Rob, apa yang kau harus tulis? Allah jawab, tulislah. Berarti takdir itu semua sudah tidak ada perubahan. Karena kun satu kali selesai. Apalagi hanya ngurus biji pasir segini aja. Gampang banget diurus segini lang. Ya. Pada hari kiamat kan. Nah, berarti kapan ruhnya Rasulullah? Betul, ruh Rasulullah itu diciptakan. Rencana dulu apa ruh dulu ciptakan? Rencana dulu. Nah kemudian ruh Rasulullah disimpan di sini. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, ruh Rasulullah itu sudah tercipta dulu. Diciptakan sama Allah. Tuhan telah menciptakan ruh pesuruhnya sebelum menciptakan
sebelum langit yang 7 bumi, ruh Rasulullah itu udah diciptakan dulu. Disimpan di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya kan? Ruhnya telah aku letakkan dalam suatu tempat yang istimewa selama 60.000 tahun. 60.000 tahun sebelum aku menciptakan semuanya ini. Nah, ya, jadi dia Rasulullah simpan. Ruh Rasulullah. Oke, nah kemudian lihat teman sekalian. Nah, kita lihat ini. Nah, dan wama arsalnaka illa rahmatan. Nah, untuk membawa rahmat. Jadi bukan semua ini dari Nur Muhammad, bukan. Saya ulangi, bukan semua ini dari Nur Muhammad, tidak. Ruh atau nur itu sama. Bukan sebenarnya Nur Muhammad juga ciptaan. Bukan zat, bukan berasal dari zat. Bukan semuanya zat dari Nur Muhammad, bukan. Saya kadang-kadang bingung. Muhammad mana? Muhammad Jasadi. Muhammad apa? Muhammad bin Ruh, Muhammad bin Nur, Muhammad atau bin macam-macam. Maaf ya, mas sekalian. Oke, nah baca. Permulaan saja wujudkan dan menulis al-zikir segala sesuatu yang lalu dia menciptakan langit dan nah setelah ini diciptakan pena ada, ruh Rasul ada, baru apa? Baru langit dan bumi. Tuh. Oke, nah ruh Rasul ada. Baca mas sekalian. Nah, sungguh Allah telah karuniakan Rasul, seorang Rasul tengah mereka, kalangan mereka membacakan kitab, mensucikan jiwa, mengajarkan mereka kitab hikmah. Meskipun sebelum mereka benar-benar kesesatannya nyata. Oke. Nah, mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa taat sama Allah, sungguh ia telah mentaati Allah. Jadi selama ini Bapak Ibu atiullah ati Rasul. Barang taat pada Allah, taat pada Rasul. Ini kalimat sini, barang siapa taat pada Rasul berarti kalau tidak taat sama Rasul berarti kalau ada orang sholat tidak taat sama, ada orang yang tidak sholat berarti tidak taat sama Rasul. Berarti tidak taat sama Allah. Nah kebanyakan orang ketika belajar ilmu ini dikira kan ma'rifat itu sudah kenal Tuhan itu enggak meninggalkan sholat. Enggak. Itu berarti dia tidak taat Rasul, tidak taat Allah. Oke, baik. Allah tidak akan menjawab kamu selama kamu di mereka. Jamaah sekalian, baik ya, bapak sekalian, saya persingkat. Allah menurunkan apa? Rahmatan. Oke, rahmat ya alamin. Jadi Allah itu menurunkan rahmat kepada siapa? Kepada Muhammad Rasulullah SAW. Oke. Mas sekalian, oke ya. Untuk apa? Lihat nih, lihat. Nah, rahmat. Islam, Al-Quran, Sunnah, Syariat. Nah, ini sejagat. Ini saya kemana dulu? Jamaah sekalian, ada 17 rahmatan lil alamin yang diturunkan Rasulullah. Selama ini Bapak Ibu kita hanya tahu rahmatin alamin sebutan, tapi kita kupas satu-satu. Mas sekalian Nabi, ini apa yang terakhir. Kemudian Nabi-Nabi, setan terhalang, Lailatul Qadar, kemudian apa ini? Demografi, ilmu dan teknologi. Oke ya. Ya. Oke. Agak macet sebentar. Oke. Baik, satu-satu deh dari sini. Islam, rahmatan lil alamin. Hari ini aku telah dan Islam sempurna. Saya tanya, Islam di zamannya Nabi Adam sempurna enggak? Sempurna di zamannya Nabi Adam. Kalau gitu enggak punya turunan kita, masa boleh kawin sesama saudara? Syariatnya yang berbeda tapi tauhidnya satu. Sempurna zaman Nabi Isa Islam sempurna. Cukup nikmat untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Berarti saya tanya, semua. Nah kemudian Islam, apa Islam? Berserah diri. Yang tadi ayatnya kan sudah menyerahkan wajahnya. Nah, sekarang Al-Quran, cepat-cepat. Nah berkah. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu
wattaqu la'allakum turhamun. Quran ini kitab yang penuh turun dengan penuh berkah. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jamaah, lihat perhatikan. Coba lihat, jamaah. Bapak Ibu, perhatikan ya. Quran turun kapan? Di bulan? Maka Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan lebih mulia daripada bulan. Lebih mulia. Maaf, bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan yang lain kan? Di malam apa Quran turunkan? Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu lebih sama dengan 1000 bulan. 3 tahun. Dibawa oleh Jibril. Maka Jibril lebih mulia daripada semua malaikat. Kepada siapa? Maka Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi yang lainnya. Terus yang baca Al-Quran dapat berapa kali? Berapa? 1 huruf 10 kali. Kitab suci yang lain dapatnya cuma 1. Kitab suci yang lain sebelumnya dapat cuma 1. Rasulullah rahmatnya rahmatil alamin dapat 10 kali. Yang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti dapat 190. Yang bacanya terbata-bata dengan bacanya lancar, pahalanya lebih banyak mana? Lebih banyak terbata-bata. Lebih banyak terbata-bata. Kalau begitu terbata-bata aja Ustadz, tidak boleh. Iya, yang mengajarkan dan ajarkan semua rahmatan lil alamin. Nah sekarang di dalam dada sekalian, ya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran sebenarnya ayat-ayat di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di mana Al-Quran? Di mana Al-Quran? Di dalam di mana dada? Dada mana dada? Dada mana? Dada orang yang diberi ilmu. Berarti Quran itu dibaca harus sampai ke dalam dada. Dada ini dada fisik, jasmani. Dada yang rohani itu di sini. Mana ayatnya? Sekalian. Barang siapa diberikan hidayah, tunjuk, dilapangkan dadanya untuk di mana petunjuk? Hidayah di mana? Petunjuk masuk Islam? Di sini apa di sini? Petunjuk di sini. Apa kata Rasulullah? Coba baca. As-sadru, hal ini mengisahkan akal, ilmu dan seluruh kekuatan baik berupa syahwat. Seperti Nabi Musa mau debat, Robbis rohli, artinya ya Allah, ya Tuhanku lapangkan, dada yang mana? Orang mau debat. Ya Allah, Robbis rohli sudri. Ya Allah lapangkan dadaku. Ini mau debat. Kalau mau berkelahi begini dadanya. Kalau mau debat, ini lapangkan dadaku. Lapangkan wawasanku. Pikiranku. Lapangkan apa mau debat sama Fir'aun. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya. Min syarril waswasil khannas. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, yaitu yang berbisik-bisikin di dalam dada. Dada yang mana? Ada kelihatan putih? Putih apanya Mi? Yang mana sembunyi? Nah, Mas, pojok, Mas, adik sini. Sini maju di sini. Saya panggil sini. Sini dulu. Ini biar jelas dadanya yang mana. Coba min syarril waswasil. Terus alladzi yuwaswisu, yang membisikkan waswis kepada yufidus fi sudur dada. Minal jin, saya tanya, berbisik ke dalam dada. Maksiat. Ayo maksiat tuh ke sini. Maksiat ini. Bukan ini. Di mana maksiat? Sini, bukan di sini. Maksiat.
Paham kita? Paham? Di mana bisiknya? Bu, setahu saya namanya berbisik itu di sini, bukan di sini. Bisik-bisik, berbisik belum berbisik. Ngomong berbisik, ini bukan sini. Tidak ada warna putih dari mana warna putih? Paham? Ayo, tabeki. Ya. Ya Allah kasihan juga telinganya aku pakai mic ya. Saya kira nggak pakai mic tadi aku teriak-teriak. Maaf Ona. Jelas? Jelas ya? Jadi di mana? Dada. Nah ini. Kemudian itu rohaninya. Kemudian ngomong apa? Dan barang siapa di dakinya menjadi sesat. Dia akan jadikan dadanya sempit dan sesak seolah-olah sedang daki ke langit. Nah ini dada ini baru dada jasmani. Paham? Ini rohani ini. Makanya dia akan barang siapa sesat. Dia akan jadikan dadanya sempit. Seolah sedang mendaki. Kenapa ada mendaki ke langit? Karena semakin ke atas oksigen semakin berkurang. Makanya sesat. Apa nunggu naik? Tidak, petunjuk. Petunjuk itu dapat. Contoh, Bapak Ibu habis sholat, pulang sholat subuh jalan. Lapang enggak ininya? Lapang dan juga lapang kan? Habis sholat subuh jalan. Nah, begitu jalan, ketemu orang yang kalian cari-cari. Nggak ketemu-ketemu. Orang nggak bayar utang. Kau cari-cari. Begitu jalan ketemu. Hah, kurang ajar kau ya. Ku cari-cari kau. Kemana? Ini apa namanya nih? Nggak ada udara? Nggak ada udara? Nggak ada petunjuk. Jadi kalau Allah menyiksa orang, dibikin nggak terima ininya. Makanya kata Allah apa berikutnya? Demikianlah kadali kayak Allah rizza ala ladina yu'minun. Demikian Allah menimpa siksa kepada orang yang tidak beriman. Lalu ketika orang itu dibikin, paham? Kalau suamimu lagi naik, lagi marah-marah, daeng. Oksigennya habis ya. Paham? Suamimu tambah sayang sama kalian nanti. Tambah sayang atau marah. Jelas? Oke ya. Jadi ada dada rohani, ada jasmani. Ini jasmani, ini berpengaruh. Oke, lebih dalam nanti ketika dikata. Ini bukti Quran ya. Oke, nah sama juga di Quran, ini bicara Quran sama sekalian. Bicara Quran. Oke, maaf. Jadi orang-orang kafir itu dimasukin neraka. Kemudian setiap kali kulit mereka hangus diganti lagi. Jadi kulit manusia ini sama sekalian dibawa kulit ari-ari. Jadi kulit ari-ari ini rusak, dicubit tidak sakit. Kenapa rusak? Makanya orang ketika masuk neraka habis dibakar, digoreng. Sebelum digoreng kulitnya jadi baru lagi. Habis digoreng rusak, bikin baru lagi kulitnya, direbus. Habis direbus kulitnya hancur, baru lagi di sate, dipanggang, dan seterusnya lah. Oke ya. Tapi bukan itu. Nah, ini mas sekalian. Apa kata Quran? Coba dibaca Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bertentangan. Tidak ada, Allah jamin. Beda dengan kitab suci yang lain. Di Bible, di macam-macam kitab itu banyak bertentangan ayatnya. Di Quran tidak mungkin ada ayat yang mungkin kamu yang tidak menghayati atau mendalaminya. Kau belum paham. Tidak ada, itu jaminan. Oke. Apa itu sunnah? Tadi ayat dibaca ini kan. Lakukan al-kum fi rasulullah uswatun hasanah. Teladan yang rahmat dan hari dan banyak mengingat. Yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Apa itu sunnah? Jamaah sekalian saya pakai jubah ini. Jubah kan? Ini sunnah apa bukan? Hah? Sunnah atau bukan? Sunnah atau bukan? Bukan. Ini nih, jubahnya nih. Jubahnya lah. Ini pakaian orang sana. Yang penting pakaian itu menutup aurat. Apapun pakaian menutup aurat itu bisa dipakai digunakan untuk hidup. Jadi apa? Sunnah Nabi itu segala sesuatu dari Nabi yang menyangkut tugas. Ada tugasnya. Itu baru sunnah. Oke, syariat.
Apa hukum jahiliyah mereka kendaki bukan hukum Allah lebih baik bagi orang yang meyakininya. Apa hukum jahiliyah? Apa hukum jahiliyah? Orang yang tidak bersandarkan kepada hukum agama, hukum Allah itu dikatakan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Beda. Jamaah saya tanya, jikalau ini misalnya kita anggota dewan DPR Macini Raya. Misalkan contoh nih kita anggota dewan. Kira-kira kalau di antara kita kalau memutuskan suatu perkara, berlaku nggak untuk kita yang kita putuskan perkara itu? Ini misalnya di antara kalian ada 10 orang lah. Kemudian saya bicara, ayo kita bikin aturan. Nah aturan yang kita dibuat oleh 10 orang itu berlaku juga kan untuk dirinya? Berlaku nggak? Oke. Sekarang Allah kalau buat aturan, ada nggak kepentingan Allah dengan aturan yang dia buat? Terlibat? Nggak ada. Makanya Allah itu objektif kalau buat aturan. Manusia itu subjektif. Dia karena dia punya kepentingan. Allah punya kepentingan, tidak ada kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah katakan bodoh dan tidaknya itu ya, mas sekalian. Oke, itu kan syariat. Apa kata jemaah sekalian? Dia telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan penuh, yaitu tegakkan agama, janganlah kamu berpecah belah. Tegakkan agama, syariat. Oke, nabi-nabi, jemaah sekalian. Dia mengutus nabi untuk apa? Membacakan ayatnya, sucikan. Nah, kita dan hikmah. Ini para nabi, ya kan? Rahmatan lil alamin juga. Azab bagi menyakitinya. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang, apa maksudnya azab? Jamaah, apa maksudnya azab? Azab. Jamaah, orang kalau tidak taat, kalian orang tua memerintahkan suatu. Anakmu enggak nurut. Namanya apa? Tidak taat. Nah, barang siapa yang menyakiti Rasulullah merupakan azab bagi mereka. Oke. Nah, nabi-nabi. Coba dibaca. Bapak dari seorang kalian. Tapi dia adalah rasul dan penutup nabi-nabi. Berarti tidak ada nabi setelah. Oke. Ingat ya, bukan bapak dari seorang. Berarti terputus keturunannya. Maaf ya, maaf. Oke. Jangan tersinggung, sabar dulu. Bagaimana Rasulullah itu sama sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Kalian lihat deh. Maaf ya. Tahu nggak rahmat bil alamin? Jamaah, kalian pernah dengar nggak hari-hari ini ada viral sehari di dalam neraka? Pernah ingat nggak itu? Ayo masuk neraka, alhamdulillah ternyata neraka tuh ini ya dengan api yang viral di TikTok tuh loh. Ada? Ada kan? Oke, saya tanya, Allah menjaga Rasulullah sampai nggak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Coba kalau Rasul ada foto, ada gambarnya, mungkin akan dibully oleh orang-orang itu. Itu rahmat Rasulullah menjaga nabinya. Rasul itu rahmatan lil alamin. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kan? Bukan laki-laki di antara kamu. Ngerti gak maksudnya? Oke. Nah, ini maksudnya di antara ini. Nah, lihat. Baca. Terus. Jadi, jamaah, maaf ya, maaf Prof. Semua, maaf ya. Seorang ketika hasil pemikirannya, kan? Oke, dia menemukan sesuatu kemudian dipatenkan, dapat royalti enggak? Royalti enggak? Dapat enggak? B.J. Habibie menemukan apa namanya? Itu kan? Dapat royalti kan? Iya. Ingat, Rasulullah itu bukan bapak daripada laki-laki. Dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu bukan hasil pikirannya. Paham saya? Hasil apa? In huwa illah wahyu yuha. Ucapan itu adalah berarti tidak terlibat sedikit pun hasil. Maka tidak boleh orang-orang di bawah itu mengambil sebagai keuntungan, sebagai royalti. Paham bahasa itu? Jangan salah paham ya. Ngerti gak bahasa saya? Oke. Jadi apa jemaah sekalian? Jadi umat Rasulullah itu, jemaah sekalian, Rasulullah itu terjaga banget. Ngerti gak? Bukan hasil pikirannya yang bisa diroyalti oleh keluarganya.
Cuma kita harus menghargai, menghormati keluarga Rasulullah sebatas yang diinginkan oleh Rasulullah. Bukan kemudian banyak sekali yang maaf yang jadi berlebih-lebihan sehingga ada seolah ada kasta. Tahu kasta? Oh ini kaum ini seolah ada yang lebih tinggi selain daripada, paham? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di Allah adalah yang paling, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jelas? Oke, itu aja yang ingin sampaikan. Kawan Muhammad nggak sesat. Ucapkan bukan hawa nafsunya, wahyu diwahyukan. Berarti apa? Wahyu semua. Kenapa? Berarti tidak boleh mengambil apa namanya? Ya seperti itulah. Oke, ummah. Jamaah, kita kira umat Muhammad itu hanya kita aja enggak. Sekarang saya tanya, orang di luar Islam umatnya Rasul juga bukan? Selain Rasul umatnya bukan? Ini Kristen, Hindu, Buddha umatnya juga bukan? Umatnya. Setelah Nabi Muhammad ada, itu umatnya Muhammad semua. Makanya sebelum Nabi Isa Kristen terpecah jadi 72 golongan. Islam jadi 73, umat 73 golongan. Satu yang masuk. Nah, dikira golongan itu selain hanya umat Islam saja enggak. Rasulullah itu umat seluruh bukannya manusia, alam juga. Nih, berita gembira. Oke, ini mana? Ini umat Rasulullah. Oke, baca. Baca yang jelas. Tiada binatang yang ada di bumi yang terbang melainkan, jadi burung juga umat, semua makhluk ini umatnya siapa? Umatnya Muhammad. Kenapa? Harus diurus sama dia. Rahmatan lil, ingat kuncinya, rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil ummati. Bukan rahmat untuk umatku. Lil alamin. Apa alam? Seluruhnya. Bukan lil ummati. Bukan untuk umatku. Tapi lil, paham lil alamin sekarang? Semua. Burung umatnya Muhammad, Rasulullah umatnya. Oke. Kenapa? Kaget ya? Nabi-nabi yang lain juga sama. Apa tugasnya Nabi? Tugas Nabi cuma 2. Sembahlah Allah, anibudullah wasitanibu ta'ud, jauhilah Allah, dan sembahlah Allah dan jauhilah setan. Ada berapa nabi lain? Nabi-nabi yang lain juga ada karena rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Rasulullah membawa ajaran dari mana? Rahmatnya Rasulullah kepada para nabi-nabi mendapatkan rahmatnya dari Rasulullah SAW. Rahmatnya. Oke, nabi-nabi. Berapa nabi? 4.000 nabi-nabi. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi Bapak sekalian, setelah Rasulullah ada, lahir, setan itu terhalang ke langit. Mencuri ke langit. Kenapa? Rahmat. Ya kan? Ini sampai begini. Ya. Dan sungguh kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa mencoba mencuri, maka akan jadi ketika Rasulullah ada, lahir, setan gak bisa tembus lagi. Itu rahmat. Setan tidak bisa mencuri berita langit. Tertutup. Rahmatan lil alamin. Jadi orang kira rahmatan lil alamin itu enggak sederhana. Luar biasa Rasulullah nih. Oke, menjumpai panah-panah api. Kemudian kita lihat lagi mas sekalian. Ini hadis ya. Sesungguhnya baca, malaikat turun di awan. Lalu menyebut suatu urusan yang telah diputuskan di langit. Lalu setan mencuri dengar. Jadi berita itu dibawa oleh malaikat dari langit sampai di awan. Awan itu artinya di bawah langit pertama awan. Nah setan itu menunggu sana. Menunggu apa? Ada malaikat. Bawa apa dia? Malaikat bawa apa? Berita apa? Lalu berita itu disampaikan kepada para, dan dukun itu mencampurinya dengan makanya jangan datang ke orang pinter. Datang ke orang pinter. Dukun itu bohongnya banyak. Kenapa? Setan ini 100 dusta. Nah, luar biasa ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi kan ya. Makanya Masya Allah Bapak sekalian. Itu Rasulullah. Padukun Lailatul Qadar. Jamaah. Sebelum Rasul ada. Lailatul Qadar itu jarang terjadi. Kalaupun ada. Itu mungkin tidak setiap tahun seperti umatnya Muhammad.
umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah ini setiap tahun Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau bicara umur mungkin dia lebih pendek. Ya kan? Tapi ingat, satu malam kalau dia dapat 1000 bulan berarti lebih 1000 bulan berarti sama dengan berapa tahun? 83 tahun. Usianya misalnya 60. 60 tambah 83? Bisa lebih daripada. Kalau dapat sekali, kalau dapat 2 kali, dapat 3 kali, dapat 4 kali. Paham? Itu Lailatul Qadar, malam mulia untuk Rasulullah SAW. Oke, turun malaikatnya. Siapa yang turun? Siapa yang turun nih? Malaikat. Dengan izin Tuhannya kan? Mengatur urusan kan? Oke, nah sekarang jamaah sekalian, maaf jangan tersinggung ya. Ini lihat nih, tiap malam Allah itu turun. Malam-malam mulia. Rob kamu turun setiap dunia setiap malam. Sepertiga malam yang untuk apa? Untuk apa? Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan. Siapa meminta? Siapa yang minta ampun? Maaf, jangan tersinggung. Malaikat yang turun setahun sekali aja ditungguin oleh semua. Allah tiap malam turun nggak pernah kau tunggu. Terlalu sekali kau. Allah itu tiap malam turun. Tiap malam kan? Tiap malam kan? Nggak pernah ditunggu. Malaikatnya turun, kau tunggu. Seolah kau ingin mengatakan bahwa malaikat lebih. Makanya kenapa orang Bapak Ibu sudah kenal Tuhan, tiap malam usahakan tahajud. Udahlah, paling ngantuk-ngantuk 2 rakaat lah. 2 rakaat lah. Malaikat yang turun kau tunggu. Allah yang turun. Kalau malaikatnya turun dapat seperti sama dengan 1000 bulan. Kira-kira kalau Allah yang turun berapa banyak bulannya? Berapa? Tiap malam ini malaikat turun setahun sekali. Allah turun tiap malam. Gak pernah kau tungguin. Yang kau tungguin cuma semalam setahun sekali itu. Oke, jangan tersinggung. Demografi. Jadi jamaah sekalian, penyebaran Islam bukannya lewat dakwah. Tapi apa? Demografi. Apa demografi? Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap rasul datang kepada umatnya mendustakan. Jadi dulu kan ada nabi-nabi. Ada umatnya. Nah umat-umat itu banyak mengkhianati nabinya. Akhirnya dipunahkan, dihabisin sama Allah. Umat itu mendustakannya. Maka kami gantikan sebagian mereka dengan sebagian lain dalam kebinasan. Dibinasakan. Supaya apa? Supaya ada bahan cerita untuk umat yang akan datang. Kaum Samud, hilang. Kaum Ad, hilang. Pokoknya yang bantah-bantah, yang sama nabinya binasakan semua. Oke. Jadi bahan cerita kan digantikan. Nah, jamaah sekalian, kita lihat sekarang nih. Oke. Oke. Sebentar. Ada recording. Ya. Oke. Teman sekalian. Oke. Kalian mau rafiris itu kependudukan, teman sekalian. Baca, kependudukan. Besar kemungkinan 100 tahun mendatang, dihitung sekarang, semua masyarakat barat akan punah diganti oleh masyarakat Islam. Besar kemungkinan, dihitung sekarang ini, dunia akan menjadi Islam, 100 tahun akan datang. Di mana? Kita lihat nih ayatnya, teman sekalian. Baca, coba dibaca semua jemaah. Kami nanti arah kebinasaan. Nah, dengan cara jadi LGBT punah nanti. Lesbi, macam-macam, kaum punks, macam-macam. Yang ini Allah binasakan. Lihat sekarang di Jepang. Prof betul Prof, di Jepang sudah berkurang orangnya. Sudah berkurang. Di Singapura sudah berkurang. Kenapa? Diganti dengan. Jadi nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah binasa. Dengan cara yang pelan-pelan hilang. Jadi apa? Sekarang saya tanya, coba lihat ya. Yang datang orang Yaman macam-macam itu di Timur Tengah. Perang itu larinya hidupnya kemana coba? Ke Eropa, ke Amerika. Nggak ada lari ke Indonesia. Orang Palestina, kemana coba? Ke sana. Penyebaran.
Itu luar biasanya. Jadi umat Islam itu seperti itu nantinya. Demografi. Lihat, coba dibaca jemaah. Allah telah berjanji memberi iman dan telah kepadamu dan mengerjakan amal yang soleh bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dijadikan orang sebelum mereka. Dan sungguh dia agama yang terduainya untuk mereka dan dia benar-benar akan menukar. Akan menukar. Jadi sekarang kan mereka lagi berkuasa, akan menukar dengan apa? Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka itu menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu pun. Masya Allah. Jadi ini dunia Islam. Ilmu pengetahuan juga sama. Jamaah saya tanya. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada sepeda motor? Ada sepeda motor? Ada mobil? Ada pesawat? Tidak ada. Zaman Rasulullah ini baru teknologi itu muncul. Zaman siapa? Rahmatan lil alamin. Oke, ilmu pengetahuan. Semua. Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit, apa yang di bumi. Sekarang sudah ada belum orang lain keluar angkasa? Ada? Ada kemana-mana. Sampai ke sana tembusnya. Siapa? Ini menguasai bumi. Sungguh demikian tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayo berpikir. Kenapa? Cerdasnya itu. Kelengkapan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Jemaah, bumi ini akan dikuasai oleh umat Islam. Makanya Allah berikan kelengkapan. Dunia ini, langit bumi akan diberikan kepada kaum Muslim, umat Islam sebagai rahmatil alamin, maka disiapkan oleh Allah apa kelengkapan-kelengkapannya, menundukkan malam siang, ya kan, macam-macam ini. Oke, khalifah. Nah, jemaah sekalian, jadi manusia ini sebagai apa? Khalifah, ya kan? Di mana khalifahnya? Di bumi. Di bumi, langit dan semua ini akan jadi khalifah. Nanti saya bahas dalam di kesadaran itu ya. Ini penting saja. Nah, kemudian kata Allah, sujudnya kepada ini, maka sujud mereka kecuali iblis. Dia dari golongan jin, maka ia melukai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada kamu? Jadi jamaah sekalian, nanti ya jamaah sekalian di kesadaran, Bapak Ibu, perhatikan. Di kesadaran nanti di kesadaran itu nantinya jamaah sekalian bahwa siapa malaikat perintah itu beribaratkan kepada umat Islam kan? Kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, dari mana mereka tahu ibadah? Yaitu dari kaum muslimin khalifah. Ya, khalifah kita itu bukan hanya ngurusin manusia saja, tapi semua alam termasuk jin dan sebagaimana itu manusia sebagai khalifah juga. Oke, amanah. Apa amanah? Jin untuk jin manusia mereka supaya mereka beribadah kan? Iya. Sekarang nabinya siapa coba? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabinya jin siapa? Nabinya jin siapa coba? Jin? Enggak, jin gak ada yang jadi nabi. Siapa? Manusia. Maka jamaah sekalian, berdoanya. Coba baca. Wahai kepadaku bahwa telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu kami telah mendengar Al-Quran menakjubkan, memberi petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami pun beriman. Dan kami sekali lagi tidak menyekutukan suatu dengan. Berarti apa jamaah sekalian? Paham ini jamaah sekalian? Berarti nabinya jin siapa nabinya jin? Nabinya jin siapa? Rasulullah itu nabinya jin juga. Kenapa? Ketika lagi mengajar di masjid jin di Mekah, jin-jin itu pada datang. Kenapa? Beriman. Berarti dia telah menjadikan Rasulullah sebagai. Karena tidak ada nabi dari kalangan jin. Malaikat ada nabinya? Tidak ada juga. Siapa yang beribadah? Jin dan manusia beribadah. Sekarang saya tanya. Jamaah sekalian. Ini kita lihat nih. Setan itu musuhnya nyata. Hei teman-teman, masuk kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu turuti. Karena setan itu musuh yang. Apa artinya nyata? Tampak. Kapan? Nanti. Teknologi nanti. Setan itu musuhnya nyata. Tampak enggak? Ketika nyata. Kelihatan. Kenapa? Karena umat terakhir ini rahmatan. Sehingga mampu menembus melihat. Orang kira kan Nabi Sulaiman saja kan tidak. Lihat Nabi Sulaiman. Baca. Dan tentaranya dari jin, manusia, burung.
Lalu mereka, berarti Nabi Sulaiman bisa melihat, bisa diatur. Bagaimana bisa diatur kalau tidak bisa melihat? Bagaimana bisa diatur kalau tidak bisa melihat? Otomatis bisa melihat, diatur. Apa hanya malaikat, apa hanya Sulaiman saja? Tidak, umat Muhammad juga akan menundukkan, mengatur jin-jin. Kok wajahnya kok mencurigakan begini? Percaya nggak? Hah? Jadi bukannya Nabi Sulaiman, Pak. Oke, teknologi sekarang. Maaf ya. Oke, buka mindsetnya. Oke. Jamaah Nabi Yunus bisa masuk ke perut ikan. Sekarang ada nggak teknologi itu? Kapal selam? Oh iya. Oke. Nabi Musa membelah. Ada nggak sekarang? Apa? Turusan Suez, laut dibelah. Ada nggak Nabi Ibrahim tidak terbakar sama api, bisa menghilangkan panas? Nah, ini kayak sini AC. Loh, itu clue-nya, titiknya. Nanti umat Islam lihat jin, loh ada setan. Saya nggak menunjuk begini ya, ini setan ini. Saya nunjuk sini nggak begini. Nah, ini setan tampak nyata. Oke, apa lagi? Makanya di akhir nanti ajak jin untuk apa? Untuk masuk kepada Islam, didakwahi untuk masuk Islam. Apa? Untuk beribadah lagi. Karena ibadah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia untuk beribadah. Beribadah. Nah, siapa tanggung jawab? Kita ini nanti. Pentadbiran. Nah, di langit coba dibaca. Nah, bangga demi Tuhanmu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti cari rezeki di mana cari rezeki? Di langit. Jadi nanti ini Bapak Ibu kira langit ini hanya hiasan? Tidak. Itu ada penghuninya semua nanti. Ada penghuninya semua. Sekarang belum. Tapi nanti rahmatan lil alamin. Maksudnya alamin. Bukan bumi aja. Alamin. Alamin itu artinya apa? Ya semuanya. Itu Mars, Pluto, macam-macam. Itu ada penghuninya semua nanti. Oke, pentadbiran. Nah, baca. Permusuhan akan hilang. Racun dari tiap-tiap makhluk berbisa akan hilangkan. Sehingga seorang anak laki-laki akan masuk tangan ke dalam mulut ular. Dan tidak akan membahayakannya. Dan taring-taring akan cabut. Singa akan hidup berdampingan dengan sapi. Serigala akan berada di antara kami seperti anjing dan penjaganya. Bumi akan dipenuhi oleh kedamaian seperti bencana. Ini sudah mendekati kiamat kalau sudah kayak begini. Mendekati kiamat sudah. Ya kan? Di sana sudah penuh. Sudah banyak orang. Di luar angkasa sudah banyak orang. Segala macam. Itu baru. Syafaat. Apa syafaat? Kecuali tanpa izinnya. Oke. Apa itu syafaat? Semua nabi punya doa-doa. Rasulullah doanya kapan? Di akhir kan? Memberikan syafaat itu Rasulullah. Oke. Ini sudah umum jemaah. Jamaah, coba bahasa ini. Hanya umat Rasul aja. Makanya umat Rasul itu ditunda. Apa nanti rahmatnya banyak. Coba lihat. Coba baca. Robana. La tu'ahidna. Innasina akhtana. Coba jamaah, ya Tuhanku, jangan engkau hukum kami, ya kami salah atau lupa. Coba bayangkan coba. Jadi umat Muhammad itu sudah minta sama Allah, ya Allah jangan engkau hukum aku lah, jika aku lupa dan salah. Coba. Ngerti gak bahasa ini? Robbana, la tu'ahidna innasina. Ya Allah jangan engkau hukum kami, jika kami salah atau lupa. Jadi sebelum berbuat dosa, ya Allah jangan hukum kami ya. Ngerti gak bahasa itu? Umatnya Muhammad kayak gini, umat Rasulullah, rahmatan lil alamin. Oke, semuanya. Oke, akhirat, ini kehidupan akhirat, kehidupan yang dunia hanya senda gurau dan permainan belaka. Kehidupan akhirat di mana? Sebenarnya kehidupan di mana? Di akhirat itu. Oke, ya kan? Oke, nah, jamaah sekalian. Oke. Oke, nah rugi barang siapa mencari agama Islam dia akan rugi. Oke, nah bahagia dunia akhirat ya, cari kehidupan akhirat. Nah Bapak sekalian, oke kita mau akhir. Umat Rasulullah merealisasikan rahmatan. Jadi Rasulullah itu rahmatin alamin. Yang menjalankan siapa?
Umatnya. Jamaah saya tanya, Bapak Ibu kalau kita punya warisan diambil orang, marah enggak? Jamaah kita punya warisan diambil orang, marah enggak? Oke, bagaimana realisasikannya? Lihatnya. Bumi ini, coba baca. Coba baca semua. Baca jamaah. Bumi ini bahwa apa bahwa? Bahwa jadi bumi ini diwariskan pada siapa? Siapa hamba yang soleh? Ya kita ini siapa? Ya umatnya Muhammad. Ya kita ini ngapain? Harus ambil lagi rebut. Kenapa mas kalian? Nah, sungguh dalam Al-Quran petunjuk. Apa petunjuknya mas kalian? Oke maaf. Oke. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nanti aku putuskan engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Jadi bumi ini siapa pewarisnya? Hei, siapa pewaris bumi langit? Umat Muhammad yang soleh. Siapa umat yang soleh? Ya kita ini. Siapa? Ya ini semua. Ya ambil. Ambil. Bukan Donald Trump yang jadi pewarisnya. Siapa pewarisnya? Siapa pewarisnya? Kita ini pewarisnya. Ya saya berharap, maaf ya. Bisa enggak Bapak sekalian, saya ingin minta ini, pertemuan ini tidak hanya sekarang. Siap? Bapak Ibu tertarik enggak dengan ini? Ingin melanjutkan enggak? Masya Allah, tolong dong yang tertarik serius ya mas sekalian. Kenapa? Rahmatan dialamin. Kalau tidak kita diancam. Siapa yang ngancam kita? Ini paling ngeri. Siapa yang ngancam kita? Coba baca. Baca. Katakanlah jika, baca. Anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu. Terus, yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu, dan rumah tempat tinggal yang kamu, lebih. Dan, maka, ini ancaman. Bapak sekalian, bumi ini untuk kita. Urus siapa? Ya kita ini. Makanya maaf ya jamaah sekalian. Ya mas, kita ini hadir jamaah sekalian. Maaf ya. Jadi dakwah ya mas ini jauh pemikiran. Ayo kita gerbang. Makanya kenapa gerbang. Bukan gerbang ini. Supaya wawasan kita berubah. Tadi kita berubah belum tentang Tuhan. Jamaah. Tadi tentang ketuhanan berubah gak kita sekarang? Berubah kan? Ada enggak? Tentang rahmatan lil alamin berubah juga enggak? Selama ini rahmatan lil alamin. Apa? Terusin ini dakwah ini. Ingin? Maka itu mas kalian, oke. Nah, coba dibaca deh. Baca bagaimana Rasulullah. Sungguh telah yang berat. Dia sangat menginginkan keimanan. Terus amat belas kasihan. Ya Allah. Oke. Jadi umat Muhammad itu apa? Seorang umat Rasulullah. Baca. Menebarkan manfaat. Bukan. Itu umat Rasulullah. Ya. Jadi jamaah sekalian. Kan, insya Allah Bapak Ibu sebelumnya. Kalau ada Bapak Ibu di antara ini nanti akan yang maaf ya. Yang siap untuk nanti malam. Insya Allah ada acara saya di mana? Di Baitul Halaqah. Ketemu kalau ada Bapak Ibu-Ibu maaf ya. Yang ingin membantu untuk untuk menebarkan ilmu ini. Jamaah sekalian alhamdulillah kita udah tersebar. Nanti kita hari Sabtu Minggu depan di Jember. Kemudian ke Pekalongan. Kemudian ke Jakarta, Cikarang, kemudian ke Cilegon, ke Lampung, ke Palembang, jalan darat terus itu jalan darat dan mulai tanggal 20-an untuk ngapain menyampaikan ilmu ini ya mas sekalian, menebarkan. Karena ini harus dibuka gerbang pemikiran sehingga orang tahu, oh ternyata saya ini bukannya individu, rahmat, membawa rahmat bagi alam semesta. Ternyata bagaimana kita tentang Tuhan, ya sehingga ibadah-ibadah kita jadi maksimal. Nah, maka apa kata Rasulullah? Baca jemaah sekalian, sesungguhnya menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan di dunia dan
Menyediakan bagi, menyakiti Allah dan Rasulnya. Mari kita sayang sama Allah dan Rasulnya, mas sekalian. Oke, Oke, mungkin itu saja mas sekalian. Nah, sekarang terakhir penutup 5 menit, 3 menit lagi. Oke. Oke ya. Nah, jamaah sekalian. Oke, baik. Jamaah sekalian, kita terakhir. Dan sekalian dari materi ini, jamaah, Bapak sekalian. Jadi setelah mengenal Rasulullah SAW, ibadah kita harus mengikuti Rasulullah. Ya kan? Ibadah kita seperti apa? Dan maaf, yang sering kita lalaikan di dalam as-salatu miladul mu'min, salatu miladnya orang mukmin, di mana ketika Rasulullah jumpa sama Allah, apa ucapannya Rasulullah kepada Allah? Jamaah, ketika Rasulullah jumpa sama Allah, apa ucapan Rasulullah kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. At-tahiyat, segala kehormatan. Ya kan? Segala keberkahan, segala rahmat, segala kebaikan lillah. Allah jawab, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Terus Rasulullah, apalagi kata Rasulullah? Assalamu alaina wala. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Bapak sekalian, oke, menjelang akhir saya tanya sekalian. Ketika Bapak Ibu mengucapkan at-tahiyat itu, Bapak Ibu memberikan salam kepada Allah atau meniru Nabi mengucapkan salam? Hah? Bukan meniru Nabi sekarang. Emang betul kalimatnya dari Nabi. Tapi harus sadar bahwa Bapak Ibu kita mengucapkan at-tahiyat itu Bapak Ibu sedang memberikan salam kepada siapa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu memberi segala kehormatan, segala keberkahan, segala kesehatan, segala kebaikan. Lillah, lillah milikmu. Itu Bapak Ibu mengucapkan salam ke Allah. Ketika Bapak mengucapkan salam, Assalamu alaika. Ini ucapan siapa? Bukan ucapan Allah lagi. Ucapan Bapak Ibu ketika sholat memberikan salam ke Rasul. Assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian mengucapkan lagi, Assalamu alaina wa ala wasallam. Ini ucapan siapa? Ucapan kita kepada hamba Allah yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Baru kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru Allahumma Muhammad. Nah, itu doa juga Bu. Jadi ini salam kepada Allah, salam ke Rasulullah. Apa kata Allah? Barang siapa mengucapkan salam, coba baca. Tidaklah seorang mengucapkan salam untukku kecuali Allah akan kembalikan ruhku hingga aku. Jadi Bapak Ibu mengucapkan salam, Assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah jawab enggak? Rasulullah jawab enggak? Dari mana? Allah melepaskan Rasulullah untuk menjawab salam orang-orang yang memberi salam. Makanya ngucapnya yang benar. Allah, benar ya. Ngucapkan apa? Yang benar. Assalamu alaika ayuhan nabi. Posisimu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Baru berdoa kan? Saksi berdoa. Allahumma sholli ala. Artinya ya Allah rahmatilah Nabi Rasulullah. Kemudian ya Allah rahmatilah Rasulullah dan keluarganya. Setelah itu apa kita minta? Apa kita minta dalam hati? Ya Allah rahmatilah aku dan kama sholaita ala Ibrahim oleh Ibrahim. Ya Allah berkahilah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kama sholaita ala. Kemudian kita minta ya Allah rahmatilah aku dan keluargaku. Ya Allah berkahilah Rasulullah. Seterusnya kan? Oke. Sekarang penutup jamaah sekalian. Bapak Ibu mari kita tundukkan wajah kita. Jamaah. Oke, tundukkan wajah kita. Semua. Bapak Ibu mengucapkan mulai sekarang dengan rendah hati. Salam ke Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sekarang salam ke Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada hamba yang soleh. Allahumma assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Baru doa kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Baik, cukup materi ini. Insya Allah materi berikutnya tentang kesadaran sebagai manusia. Kesadaran sebagai ciptaan, sebagai hamba, khalifah, pengamanah. Sini kita akan memahami tentang dunia takdir. Segala macam itu insya Allah ya. Baik, saya kembalikan ke pembacara. Kita habis ini break, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.